Baik, teman-teman mahasiswa, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 yang bisa hadir ya. Kemarin hanya 3 atau 4. Mbak Lutfita sudah hadir dan sudah sehat, alhamdulillah. Baik teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan mendiskusikan tentang kritik objektif. Nanti materi seperti biasa saya share di SIM Unisula. Nah, saya izin untuk on off kamera ya teman-teman mahasiswa karena tadi sinyalnya agak tidak stabil. Baik, untuk kritik objektif ya. Jadi kritik objektif itu sebenarnya suatu penilaian yang diberikan terhadap karya sastra tergantung dari mana seseorang melihat sebuah karya sastra. Ya, jadi hal itu akan mempengaruhi penilaian seseorang pada karya sastra. Nah, dapat juga penilaian seorang itu dipengaruhi oleh pandangan seseorang mengenai fungsi karya sastra. Seorang kritikus memberi penilaian terhadap karya sastra tertentu akan mengambil keputusan dengan menerapkan kriteria tertentu sebagai dasar penilaian. Pada kritik objektif ini yang dipakai sebagai kriteria penilaian adalah bahwa karya sastra merupakan karya yang otonom, lepas dari pengarang, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, karya sastra merupakan karya yang tersusun berdasarkan susunan yang membentuknya. Nilai estetika kepada karya sastra, contohnya puisi misalkan. Nah, menurut Wellog bahwa semakin ketat susunan sebuah puisi, maka semakin tinggi nilainya. Ini juga sejalan dengan pandangan kaum formalisme bahwa penilaian dalam karya sastra dibatasi atas struktur yang sifatnya sangat kompleks. Sehingga kompleksitas dalam puisi ada pada tingkat diksi, pencitraan, tema, nada, atau alur. Karya yang paling tinggi nilainya mempunyai struktur luar yang sangat kompleks. Pengukuran sifat puitis terhadap pada bahan-bahan mentahnya saja, hanya pada keselarasan organ saja, dan tidak mengukur nilai puitis secara keseluruhan karya. Nah, diungkapkan lebih lanjut bahwa keinginan untuk mengukuhkan nilai-nilai sastra yang objektif sebenarnya bukan berarti menjanjikan keterkaitan pada suatu norma yang statis. Nilai dalam karya sastra itu bersifat potensial pada strukturnya. Nah, keselarasan organ dalam tubuh karya sastra, misalnya dalam prosa, yaitu berkaitan dengan alur, tokoh, tema, dan latar, menentukan nilai karya sastra tersebut. Ya, sebentar ini ada yang join lagi. Saya lanjut kembali. Menurut Luxemburg ya, kritik sastra itu sebenarnya kritik sastra objektif termasuk kriteria yang diarahkan pada karya itu sendiri. Jadi kriteria struktur itu memperhatikan susunan keberkaitan dan kesatuan atau justru terpecah-pecahnya karya sastra. Kecenderungan untuk mengutamakan kriteria ini didukung oleh pendekatan terhadap sastra yang menitikberatkan karya sendiri, yang lebih memperhatikan bagaimananya daripada apanya. Jadi lebih memperhatikan bagaimana daripada apa. Jadi yang dipakai dalam kritik objektif menurut Luxemburg adalah argumentasi struktural. Jadi lebih pada struktur ya. Kemudian menurut Yudhoyono KS bahwa kritik objektif berarti kritik yang menekankan pada struktur karya sastra itu. Jadi melihat pada struktur ya. Melihat pada atau menekankan pada struktur karya sastra itu dengan memungkinkan membebaskannya dari dunia pengarang, publik pembaca,
dan situasi zaman yang melahirkan karya sastra itu. Jadi melihat pada struktur, murni pada struktur, bukan melihat pada siapa pengarangnya, bagaimana dunia pengarangnya, bagaimana publik membacanya, atau situasi zaman saat itu, dan lain-lain. Jadi murni pada struktur karya sastra. Ini menurut Yudhoyono KS. Nah, contoh kritik objektif adalah kritik novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Nah, siapa yang sudah pernah membaca novel Bekisar Merah? Sudah? Ya, siapa yang sudah pernah? Dereng, Bu. Aduh, berarti setelah ini silakan Anda cari karya Ahmad Tohari. Ahmad Tohari karyanya kan banyak ya, dan menurut saya itu pengarangnya luar biasa. Nah, teman-teman coba cari novel Bekisar Merah. Kalau tidak, teman-teman cari di internet tentang novel Bekisar Merah. Dulu pada saat Bu Evi kuliah terjual di Gramedia. Mungkin sekarang masih ada, coba dicek ya. Di Gramedia itu biasanya ada beberapa novel karya-karya sastrawan lama yang memang masih ada. Ya, bisa dicek. Nah, dalam duologi Bekisar Merah, pengarang menggunakan dua tempat untuk menuangkan kejadian dalam novelnya. Yang pertama adalah Karangsoga, dan yang kedua adalah Jakarta. Nah, dua tempat ini adalah tempat yang berlawanan. Di dalam kedua tempat itulah Lasi, si tokoh, menjalani kehidupannya. Nah, Karangsoga itu digambarkan secara rinci oleh pengarang sehingga dapat diperoleh informasi yang kuat tentang latar tersebut. Penggambaran tentang masyarakat juga disampaikan oleh pengarang secara detail. Nah, Karangsoga adalah sebuah desa di kaki gunung vulkanik. Tanahnya hitam dan berhumus. Pohon kelapa tumbuh dengan pelepah yang kuncup sehingga tidak dapat menghasilkan buah. Oleh karena itu, masyarakat Karangsoga memilih sebagai penyadap pohon kelapa untuk diambil niranya sebagai pembuatan gula. Masyarakat penyadap pohon kelapa adalah dunia yang mengelilingi kehidupan Lasi. Setiap hari kehidupan Lasi diisi dengan menyiapkan tungku dan kawah untuk mengolah nira. Juga harus menjual gula merah. Harga gula merah ini sering dipermainkan oleh tengkulak, seperti ada kutipan di dalam novel tersebut yang berbunyi seperti ini. Hari-hari Lasi adalah hari-hari anak perawan keluarga. Anak perawan keluarga Wiryaji. Satu di antara sekian banyak keluarga penyadap kelapa di Karangsoga. Pagi-pagi Lasi mempunyai pekerjaan tetap, menyiapkan tungku dengan kawah besar. Nira akan dituangkan dari pongkor-pongkor lewat ayakan bambu sebagai saringan. Nah, kehidupan para penyadap penuh dengan kepahitan dan kegetiran. Itu menunjukkan bahwa Lasi sebagai salah satu anggota masyarakat mau tidak mau dia harus akrab dengan kemiskinan. Nah, tempat yang kedua dipakai pengarang yaitu Jakarta. Jakarta merupakan dunia baru bagi Lasi. Dunia yang harus diraba-raba dan belum dikenal maupun yang mengenalnya. Keberanian Lasi ini menetap di Jakarta merupakan sebuah pilihan. Jakarta memberikan wawasan kehidupan yang lain dalam diri Lasi. Pengarang tidak begitu detail menggambarkan Jakarta. Yang diungkapkan oleh pengarang bahwa Jakarta merupakan tempat yang telah memberi kemewahan pada diri Lasi. Nah, di Jakarta Lasi tidak pernah mengeluarkan keringat, segala macam kebutuhan sudah tercukupi. Berbeda dengan yang tadi ya, yang lokasi yang sebelumnya. Lasi tidak pernah keluar keringat, tetapi segala kebutuhan tercukupi. Baju-baju bagus, anting, jam tangan, bahkan sepatu yang dulu tak pernah terbayangkan akan dimilikinya. Nah, Jakarta dan Karangsoga merupakan dua tempat yang dikemas oleh pengarang sebagai gambaran sosial yang bertolak belakang. Nah, Karangsoga merupakan gambaran kesengsaraan, sedangkan Jakarta merupakan gambaran kemewahan. Namun, entah bagi Lasi, dunia yang makmur adalah dunia yang belum lama dikenalnya. Lasi merasa sudah ikut mengecap enaknya, tetapi sungguh tidak mudah melarutkan diri di dalamnya. Itu menurut Ahmad Tohari.
Dua tempat itulah Lassi menjalani kehidupan. Itu memberi wawasan kepada Lassi tentang kehidupan yang berbeda yang harus dijalaninya. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa Lassi secara alami tertempa oleh dua kehidupan yang berbeda. Namun, dalam kenyataan, Lassi tetap sebagai warga desa Karangsoga yang sederhana dan tidak pernah larut dalam kehidupan Jakarta. Namun, Lassi merasakannya dalam perjalanan yang begitu jelas dan indah. Tujuannya adalah pulang. Pulang untuk kembali menjadi dirinya sendiri, menurut Ahmad Tohari. Pada bagian alur pengarang menyajikan alur dengan cara tarik balik atau backtracking ya. Pengarang memulai ceritanya dengan masa kini, yaitu mulai ketika Darsa dan Lassi sebagai keluarga penyadap kelapa, kemudian Darsa mengalami kecelakaan jatuh dari pohon. Penderitaan pertama dialami Lassi sebagai istri seorang penderis kelapa. Kemudian cerita kembali ke masa lalu ketika Lassi masih kecil. Cerita diteruskan Darsa sembuh dari sakit. Kemudian kebahagiaan Darsa dan Lassi tidak lama ketika Sipah menuntut untuk dikawin Darsa. Merasa dikhianati Darsa, Lassi lari ke Jakarta. Pada bagian berikutnya, pengarang menceritakan keadaan Darsa setelah ditinggal Lassi. Diceritakan pula hubungan Kanjat dan Lassi pada waktu kecil. Cerita dilanjutkan pada perjalanan hidup Lassi di Jakarta yang akhirnya Lassi jatuh ke tangan Handar Beni. Nah, penyajian alur seperti ini sebenarnya memang unik dan menarik untuk dinikmati oleh pembaca. Namun, bagi pembaca pemula, novel ini seperti memerlukan pemikiran yang rumit karena memang beberapa alurnya cukup kompleks ya. Pada akhir cerita novel ini, pengarang belum menyelesaikannya, sehingga pembaca diajak untuk menikmati novel berikutnya yang berjudul Belantik. Ya, jadi memang novel ini dikemas oleh pengarang sebagai duologi novel. Oleh karena itu, memang pembaca harus disarankan tidak hanya membaca Berkisar Merah, tetapi juga harus membaca Belantik. Coba nanti dicek ya, Belantik. Nah, pada akhir cerita dalam duologi ini, pengarang menyajikan cerita dengan bahagia atau happy ending gitu ya. Pada akhirnya, Lassi dan Kanjat dapat hidup bahagia. Nah, apabila diperhatikan, novel ini menggunakan pola dongeng sebenarnya, yang disajikan oleh pengarang dengan tokoh yang cantik. Tokoh tersebut mengalami peristiwa-peristiwa yang menyayat hati. Selain itu juga ditampilkan oleh tokoh Kanjat sebagai tokoh yang rupawan, cerdas, pahlawan. Untuk memperoleh pujaan hatinya diperlukan perjuangan yang tak jatuh bangun bak pahlawan yang akan menyelamatkan putri yang cantik jelita. Nah, di akhir cerita sang pahlawan, Kanjat dapat hidup bahagia selamanya dengan putri pujaan hatinya yaitu Lassi. Nah, oleh karena itu, walaupun syarat dengan nilai-nilai budaya yang agung, novel ini sangat digemari oleh berbagai kalangan. Nah, ini kritik objektif. Lebih menitik beratkan pada strukturnya. Nah, ini kita berbicara tentang kritik objektif. Kemarin kita sudah berbicara tentang kritik feminis, kita sudah berbicara tentang ekokritik ya, atau kritik lingkungan gitu ya, atau kritik atau yang disebut dengan sastra hijau. Nah, ini adalah kritik objektif. Jadi sudah 3 hal kritik yang kita diskusikan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mahasiswa? Belum ada, Bu. Baik. Meskipun teman-teman tidak mempunyai pertanyaan atau belum punya pertanyaan, teman-teman silahkan nanti bisa membaca novel-novel yang sudah saya diskusikan tadi ya. Tadi Berkisar Merah, kemudian apa tadi yang kedua? Belantik. Ya, silahkan teman-teman coba membaca karya Ahmad Tohari ya. Jadi teman-teman masih ingat ketika mata kuliah teori sastra, teman-teman diminta untuk membaca berbagai novel. Nah, paling tidak novel-novel karya Ahmad Tohari harusnya sudah Anda baca. Nah, silakan teman-teman mencoba membaca karya-karya sastra yang sudah populer ya, sudah populer, silakan dibaca agar teman-teman ketika ditanya bisa menjawab. Gitu ya.
Baik, terima kasih teman-teman. Saya izin untuk recording terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu Evi.